Yang kami hormati, kami banggakan, harusnya kemarin kami meninggalkan Jakarta menuju Yordan. Tapi Pak Rektor meminta kami hadir hari ini, sehingga tadi malam kami tiba, dan insya Allah besok paling lambat hari ini atau besok kami berangkat mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungannya ke Yordania. Inilah bentuk kecintaan kepada anak-anakku. Aku ingin bertatap muka langsung, ingin ketemu langsung hari ini. Kalau besok Pak Rektor mungkin kami tidak bisa hadir, salam hormat buat orang tua alumni dan alumni yang wisuda besok. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, anak-anakku wisuda kalau tidak salah 1.600 hari ini. 1.600-an. Kalau mau berhasil, anak-anakku sebelum tinggalkan kampus merah yang kita cintai ini, muliakan kedua orang tua, terutama ibu-ibu yang hadir, yang ada di atas, yang menemani Anda pada hari ini. Itulah pintu-pintu sukses. Itu tidak akan terbuka kalau masih ada hatinya tergores, hatinya terluka di saat Anda mulai lahir sampai dengan selesai di perguruan tinggi yang kita cintai ini. Anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi saya katakan, muliakan ibumu, 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 ayahmu. Kalau mau berhasil, kalau masih ada goresan di hatinya dengan ujung lidah atau perilaku kita, jangan mimpi cahaya dunia apalagi akhirat kita dapatkan. Itulah sumber kesuksesan. Sumber segala sumber kesuksesan adalah ibu-ibu dan ayah kita. Saya teringat 30 tahun yang lalu, kami berdiri di depan bersama orang tua naik angkot 07. Datang ke sini, kedua orang tua hadir tahun 1993. Kami lulus dari sini. Yang kami lakukan pertama, minta restu kepada kedua orang tua. Kami ingin petualangan, kami ingin berjalan, kami ingin mencari rezeki. Pada saat itu kami tinggalkan kampung halaman, menjadi harian di pabrik gula. Digaji Rp125.000 per bulan. Itu luar biasa beratnya. Tetapi kalau ibu ikhlas meridoi, merestui perjalanan kita, insya Allah akan menjadi sesuatu perjalanan kita nanti. Kami bisa tunjukkan, masih ada fotonya, di saat kami berpisah dengan ibu. Pergi bekerja, ini menjadi PPL. Ini kedua orang tua ini, kami di tengah hutan ini di perbatasan. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jadi PPL. Yang terendah di Kementerian Pertanian. 15 tahun kemudian ditakdirkan memimpin sektor pertanian selama 3 periode. Bisa membayangkan kalau PPL menjadi menteri, almost impossible, hampir tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun pasti jadi. Dan masih terngiang di telinga saya, kami dari sekolah, tiba-tiba ibu saya mengatakan, "Nak, kamu nanti jadi menteri."
Itu terucap dengan ikhlas. 20 tahun kemudian jadi kenyataan. Anak-anakku, 3 kedudukan biasa membuat kita lupa, membuat kita sombong. Yang pertama, berpendidikan. Biasanya kalau berpendidikan, merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang lain, termasuk cleaning service, tukang beca, pemulung. Di mata Allah bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Bisa jadi dia ahli surga. Yang kedua adalah orang yang kaya. Dia merasa bahwa aku lebih daripada orang lain. Yang ketiga adalah orang yang alim, tawadu, ustaz. Dia merasa ahli surga. Dia duluan masuk surga daripada kita. Inilah 3 biasanya ada kesombongan terselubung dan biasanya ditutup rezekinya karena dia menganggap lebih daripada orang lain. Anak-anakku, boleh Anda pintar, boleh Anda jagoan, boleh IP 4,0. Tapi kalau tidak beradab, itu wassalam, tamat riwayatmu dalam perjalanan nanti. Jadi ibu kemudian masuk ke lingkungan kerja. Harus beradab, hormati kepada yang tua, hormati kepada guru-guru kita. Semua yang pernah berkontribusi pada diri kita, kita hormati. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah pintar, sudah punya uang, alim, ini biasanya merasa lebih. Di saat itu juga alam akan menghukummu pada saatnya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya cintai, keluar dari sini nanti harus punya tekad bahwa harus berhasil. Tidak mengenal jurusan apapun. Jurusan perawatan, jurusan teknik, jurusan pertanian, jurusan perikanan, jurusan ekonomi, apapun tergantung Anda. Sukses bukan ditentukan jurusan dan seterusnya, tapi ada spirit di sana. Bahkan ada Napoleon Hill dalam bukunya, Passion is more important than brain and talent. Spirit itu jauh lebih tinggi daripada kemampuan, kecerdasan, dan seterusnya. Kita melihat Jack Ma, konglomerat dunia dari China menggetarkan Amerika. Dan itu hanya tamat high school. Ini orang-orang yang bisa mengubah dunia. 6 orang. Mark Zuckerberg, Charles Branson, Jack Ma, Steve Jobs. Ini bisa mengubah dunia. Kami lihat Jack Ma. Aku lihat dari jauh. Dijemput oleh kepala-kepala negara di dunia. Aku lihat, aku lebih tinggi. Matanya 2. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Menteri lebih gagah sedikit daripada mereka. Tapi ada kekuatan di sana, ada spirit di sana. Ada karakter di sana, pantang menyerah, jujur, disiplin, pekerja keras, dan jangan pernah mengambil haknya orang lain. Insya Allah kamu pasti bisa berhasil. Tidak ada yang tidak bisa dalam dunia ini. Kelemahan kita, kalau dalam bahasa Bugis, suku-suku kemampuan atau kedo rupiah. Nasa ngimat calena, padahal cek di ilmunna. Cuma teknik, itu pun teknik. Jurusan lebih kecil lagi, baut, bagian baut. Atau pertanian, bagian apa? Daun-daun. Kita tidak punya ilmu. Tidak seberapa ilmu kita. Dibanding kalau kita kolaborasi, kita bersatu, kita menyatu dan seterusnya.
Anak-anakku, Anda mau guru besar? Enteng. Anda mau jadi pemimpin? Gubernur, bupati? Enteng. Mau kaya? Enteng. Rancang dari sekarang. Rencanakan dari sekarang. Setelah tinggalkan, rancang dari sekarang. Mau sukses? Mudah. Jangan mengeluh. Jangan selalu buat proposal, hentikan itu. Itu karakter jelek yang selalu membuat proposal dan meminta-minta. Itu hina di dunia, juga di mata Allah. Yang mulia adalah memberi. Sering terlambat, sering menyusahkan orang tua. Tips berikutnya, anak-anakku yang tamat, setelah keluar dari ruangan, jangan pernah meminta lagi uang, materi, bentuk apapun dari kedua orang tuanya kalau mau berhasil, kecuali doa. Dan mintalah pada Tuhanmu kalau umat muslim di sepertiga malam. Pasti dapat. Pasti dapat. Harus aku yakin. Aku yakin pada masa depanku. Aku yakin bisa memimpin republik ini. Aku yakin bisa menjadi konglomerat. Aku yakin bisa menjadi guru besar. Aku yakin bisa menjadi rektor nanti ke depan. Tapi yakin dengan masa depannya. Bill Gates juga mengatakan demikian. Aku yakin sama dengan kita orang beragama menyembah Tuhan tapi tidak pernah ketemu Tuhan. Kita sembah Tuhan, tidak pernah ketemu. Kita puasa karena ada harapan nanti. Mudah-mudahan Dozi Pure lagi turun harga sama di surganya Allah. Tapi anak-anakku, begitu keluar mengeluh, meminta, buat proposal, menyalahkan orang lain, ini salah dan seterusnya. Kalau Anda menyalahkan orang lain, itu adalah awal kehancuran Anda. Kalau mau berhasil, salahkan dirimu. Di mana kekurangan saya, sehingga saya tidak bisa lebih baik. Anak-anakku, kami ingin tunjukkan sedikit, karena waktu terbatas. Kami ingin tunjukkan perjalanan kami di Kementerian Pertanian. Ini adalah ketiga kalinya disumpah. Kami sederhana menjalankan roda pemerintahan. Hanya menjalankan sumpah jabatan. Memegang teguh amanah, meluruskan yang tidak beres, berantas korupsi, kolusi nepotisme. Menteri Pertanian tidak punya saudara, keluarga, apalagi angkatan 88 di Unhas. Itu harus mampu membedakan aku berada posisi mana. Alhamdulillah, setelah 160 hari, kami dampingi Bapak Presiden kemarin, ada yang menarik capaian pertanian tertinggi selama merdeka, yaitu lompatannya produksi 62%. Ini bukan kata saya, kata BPS. Ini bukan kata saya. Kemudian Bulog, stok pangan kita di saat terjadi goncangan di tingkat global, Malaysia kekurangan pangan, Jepang yang begitu negara maju, bisa lihat fotonya Jepang, ini Jepang. Kemudian Filipina kekurangan beras, krisis hari ini. Harga beras di sana tahu terakhir 89.000 rupiah per kilogram. Bayangkan kalau Indonesia naik saja 20.000, itu negara ini dalam keadaan terancam. Saya selalu katakan, saudaraku, sahabatku, mulai pengamat, pengusaha, petani, tolong jangan ganggu sektor pertanian. Kenapa? Pertanian bermasalah, negara bermasalah. Dan juga baru-baru ini kita dapat penghargaan terbaik dunia. Sektor food security, ketahanan pangan. Ini terbaik dunia setelah 40 tahun. Dan itu dicetak oleh alumni Fakultas Pertanian Unhas. Ini penghargaan tertinggi dunia. Kami diundang ke Brazil, kami ke Arkansas, Amerika, menyampaikan
bagaimana bisa mengubah Indonesia krisis menjadi swasembada. Anak-anakku, nanti kalau sudah keluar, kalau mau berhasil, jangan pernah lihat matahari di rumah. Jangan ketemu matahari di rumah. Insya Allah berhasil. Ya Muslim, jam 5 keluar. Jam 11 malam pulang. Yang penting terarah kemana arahnya. Bisa? Pak Rektor, ini menyerah nih. Bisa? Udah? Karena waktu saya tinggal berapa menit? 5 menit? Angkat tangan, yang mau kaya, yang mau jadi pengusaha. Yang mau jadi guru besar. Yang mau jadi menteri. Sudah benar. Sudah benar. Aku tanya, dia mau menteri, angkat tangan. Mau kaya, angkat tangan. Mau guru besar, angkat tangan. Doakan, tinggal tergantung Unhas. Tiga-tiganya berada di satu tangan, yaitu Menteri Pertanian sekarang.